Orang lain kan ngelihat lu bener-bener orang yang ya begitulah, Agnes ngelihat lu seperti itu, yang bener-bener ya pokoknya ini cocok banget di sini gitu. Si Boy juga ngelihat lu seperti itu. Bagaimana lu emangnya ngelihat diri lu sendiri bagaimana? Bro, that is such an amazing question by the way. Karena gila ya, gue masih sampai hari ini struggle sama yang namanya impostor syndrome. Sosoknya dikenal sebagai seorang VJ dan presenter ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Kini dirinya juga merambah ke dunia YouTube sebagai seorang content creator. Daniel Mananta. Nah, mantap. Halo! Kayaknya nggak harus gitu. Oh iya ya? Wow, ini udah kayak TV show banget soalnya. Gitu Jadi ya? gue kayak, wow, that's Thank you amazing. udah luangin waktunya nih, Bos. Mantap Bro, nih. thank you so much for inviting me. Lu sebenarnya, gue tuh fans lu dari dulu, dari nonton di MTV gitu kan. Aduh, kapan ya gue bisa jadi VJ gitu kan? Apa DJ kalau nggak VJ mungkin? Tapi bro, lu umur berapa? Pas nonton gue di MTV itu umur berapa? Kayaknya kita nggak jauh beda. Serius lu? Enggak lah, nggak mungkin lah. Lu, Soalnya lu awet muda. Dari dulu mukanya begini-begini aja. lu ya tau kan? nggak? This is like, gue nggak tahu ya apakah ini complimentary atau bukan gitu. Karena setiap kali ada contoh gitu ya, si Ardhito Pramono gitu. Dia sempet kayak pertama kali banget gue ketemu sama Ardhito gitu. Dia bilang kayak, wih Kak Daniel, gila gue udah ngefans banget sama lu sejak gue SD. Iya. Itu kena hati Iya malah. kan? Gue langsung kayak, maksudnya kamu sudah nonton Om dari kamu SD gitu. Bro, it's so Tapi weird. lu man. nggak berubah, muka lu dari dulu nggak berubah. Malah lebih mature sekarang mukanya. Oh, thank you. Gua ada fast question dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Sandra Dewi atau Cathy Sharon? Cathy Sharon? Oke. Wait, in what VJ way? MTV atau presenter Indonesian Idol? Dua-duanya sih ini ya. Tapi Gak bisa, ya satu udah, ayo. VJ MTV, Oke, of course. VJ MTV. VJ MTV. Oke. Yeah. It's the beginning, right? It's the alpha. It's the Dulu tahun berapa itu mulai VJ? 2003 bro. 2003. Jadi tahun depan adalah 20 tahun gue di entertainment. Oke. 20 tahun di Iya. dunia entertainment. Dan untungnya muka gue 21 terus ya. Iya, 21 lah. Besok 20, habis itu 19, makin Yoi. kecil. Makin mengecil, Benjamin Iya. Button. Oke, langsung aja. Hal apa yang sedang lu jalanin saat ini? Karena gue lihat mulai rajin olahraga, hidup juga lagi menyuarakan pluralisme. Wih, seperti kerukunan beragama. Apa jangan-jangan lu mau menjadi seorang pendakwah mungkin? Wih, Atau- kayaknya lu lebih cocok sih kalau lu duluan ya secara. Sesat gue kalau gue sesat. Iya, gue actually sekarang ini emang lagi suka banget. Bukannya lagi sih, emang dari dulu gue suka olahraga sih. I think, Ya dulu kan six pack. Pas waktu tantangan brand itu. yoi. Inisialnya aja ya, Inisial. L-Man. Iya. Itu lengkap Pak kayaknya. Jadi bro, sebenarnya gue pengen olahraga itu sebenarnya murah banget sih. Maksudnya soalnya gini, gue pengen olahraga hidup sehat dulu nih awalnya. Iya. Gara-gara gue pengen laku terus di TV. Oke. Jadi kalau gue ngerasa kalau misalnya gue menggemuk, wah berarti gue nggak laku lagi nanti di TV gitu. Oke. Jadi akhirnya gue rajin olahraga. Sekarang ini akhirnya jadi ke bawah aja gitu. Oke. Itu alasan yang ini banget sih, nggak banget. Alasan cheap banget gitu. Cuman sekarang malah jadi sangat termotivasi dan mungkin karena gue mulai dari umur 20, sekarang ketika gue sudah, lu bisa hitung lah ya, kalau misalnya tahun depan 20 tahun gue. Jadi sekarang di kepala 4 ini ternyata gue baru menikmati hasilnya. Oke. Dimana olahraga yang konsisten, olahraga yang lumayan disiplin dan lain-lain, ya orang ngeliat gila ya, lu kok gitu-gitu aja nggak berubah Muda terus ya, karena jadinya olahraga terus itu sih. Fit ya. Iya benar. Nah, pertama mengenai olahraga. Apa motivasi sampai akhirnya bisa serius? Bahkan katanya ketika pandemi Tokyo Marathon dibatalin, lu tetap lari sendirian. Apa stres? Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Ya, gue emang motivasinya sendiri emang pengen hidup sehat sih, udah pasti ya. Itu aja ya.
gitu aja sih. Dan maksudnya the fact that kalau misalnya gue Nggak ikut lari, kejuaraan apa gitu dapat hadiah nggak ya? ada race, cuman race-nya itu sebenarnya untuk lebih kayak gue ngalahin diri gue yang dulu gitu. Misalnya kalau gue maraton, gue 4 jam 25 menit gitu ya untuk maraton. Nah gue pengen next race-nya 4 jam 15 gitu misalnya. Jadi lebih cepat dari diri gue. Rekor pribadi, Ya, bukan rekor buat pribadi. lawan orang. Oke, That's so bicara funny. ke dunia presenter ya. Ini kan banyak yang belum tahu, tapi gue denger lu dulu pernah hampir di stop di program Idol Ya, yang akhirnya katanya di save sama Agnes Monica. ya, ya. Itu gimana ceritanya? Gimana itu ceritanya pada saat itu? Gue kesel banget bro. Ya, kenapa? Semua orang bisa jadi presenter sekarang. Oh gitu. Lu aja jadi presenter sekarang. Gue bukan presenter ini. Ya iyalah. Talk show. Iya, Saya exactly. bukan presenter, nggak bisa. Itu perlu talent. Gila, Presenter. tukang sulap aja. Oh iya. Jadi presenter juga di close the door. Oh iya betul. Ya kan? betul. Kayak semua orang bisa jadi presenter Dia sekarang. nggak laku soalnya. Jadi tukang sulap. Iya, nggak laku jadi tukang sulap. Jadi presenter. Enggak, dia bilang kan dia masa jayanya emas, masa keemasannya. Jadi saat itu emang gue udah diganti sebenarnya sama ada presenter temen gue juga lagi ya. Maksudnya kalau mesti gue kasih namanya pasti kenal lah. Lu racunin dong akhirnya orangnya. Oh iya, Oh iya. makanya ini ada beberapa yang udah meninggal. Pikirannya ya kira-kira siapa. Enggak, tapi akhirnya ketika gue udah digantiin dan gue udah legowo banget, gue udah berserah gitu ya, gue udah ya udahlah kalau misalnya emang masa gue di Indonesian Idol udah kelar, ya udah gitu. Tapi ternyata si Agnes saat itu jadi juri. Nah ketika dia jadi juri, mereka yang minta dari timnya Agnes sama kokonya Steve, dia bilang kayak, ini presenternya masih Daniel kan? Oh enggak, udah kita ganti. Loh kok diganti? Agnes tuh kayak chemistry-nya bagus banget sama Daniel. Kalau misalnya si Daniel bukan jadi hostnya, sorry, Agnes mendingan gak jadi juri. Digituin kan. Gue yang kayak, wow. Abis itu si kokonya itu sampai a step further ya. Dia bilang kayak gini kasih lihat gue deh. Season kemarin, oh enggak, bosnya soalnya bilang, si Daniel gak perform di Indonesian Idol. Oke, kasih lihat gue. Dia kasih lihat, ini Daniel selalu dipasangin sama co-host. Jadi dia gak keluar. Coba, lu jangan khawatir deh, Daniel sendiri aja, biar dia tektokannya sama Agnes aja. Nah itu pertama kali gue jadi host Indonesian Idol sendirian pula, dan tektok sama jurinya jadi flowy banget gitu. Intinya lu tuh kayak bener-bener nyawanya dari Indonesian Idol. Terus akhirnya malahan terakhir gue sempat undang Boy juga kan ke sini. Terakhir malah elunya yang mundur. Itu gimana ceritanya? Terus lu kasih ke Boy begitu. Gimana ceritanya malah? Elunya tadinya istilahnya mau diganti, malah terakhir lu yang mundur. Kenapa begitu? Itu menarik sih, karena gue ngerasa emang saat itu nggak tahu kenapa ya, kayaknya emang udahlah sampai season 10 aja. Dan ini salah satu perdebatan gue juga gitu dengan siapa? Sama Tuhan. Oke. Nggak, tapi yang lucunya adalah apa yang lu barusan bilang ke gue juga nih bro. Jadi gue bilang, Tuhan, gue nggak ngerti kenapa ini gue nggak enak banget sama bos gue nih yang di RCTI gitu. Gue nggak enak banget sama bos gue yang di RCTI, di mana ini gue kayak apa ya? Kok gue main cabut gitu aja, you know? Dianya sendiri, ya gue udah ngasih sih kayak, gue ngasih suggestion, rekomendasi gue adalah Boy William. Dia yang paling cocok untuk gantiin gue. Tapi nggak tahu kenapa ada masih satu perasaan yang nggak enak gitu. Nah, lalu gue ngerasa banget, again hati gue digerakkan lagi ya, kayak Tuhan bilang ke gue, dia bilang kayak, dulu waktu ada bos lu juga, which is orang lain by the way, bos lu yang satu itu pengen membuat lu keluar dari Indonesian Idol, tapi belum gue izinin. Makanya lu masih ada di Indonesian Idol. Cuman sekarang ini saatnya buat lu keluar dari Indonesian Idol, atau harus gue yang nutup pintu tersebut. Kayak gitu. Jadi ketika gue kalah perdebat, ya intinya kalau misalnya sama Tuhan kayaknya kalah debat lah ya, udah pasti kalah debat gitu. Nah ketika gue udah kalah debat tersebut, gue yang kayak ya udahlah kalau kayak gitu gue ikutin caranya Tuhan aja, sampai akhirnya ya here we are gitu. Dan si Boy, he's doing such an amazing job, like gue seneng banget ngelihat perkembangan dia, gue seneng banget kayak ngelihat dia sekarang. Dan gue
bener-bener ngerasa ya nggak salah pilih sih. Maksudnya si Boy itu nggantiin gue di Indonesian Idol gitu. Oke, nah Boy kan ngelihat sosok lu tuh kayaknya luar biasa. Orangnya bener-bener, ya pokoknya dia muji-muji lu banget. Padahal dia loh yang biasa di luar. Nah, lu sendiri ngelihat lu gimana sih sebenarnya? Gue ngelihat diri gue. Ngelihat diri lu sendiri. Orang lain kan ngelihat lu bener-bener orang yang, ya begitulah Agnes ngelihat lu seperti itu. Yang bener-bener, ya pokoknya ini cocok banget di sini gitu. Si Boy juga ngelihat lu seperti itu. Bagaimana lu emangnya ngelihat diri lu sendiri bagaimana? Ruth, that is such an amazing question by the way. Karena baru tadi pagi gue ngobrol sama teman-teman gue. Gue bilang, gila ya, gue masih sampai hari ini struggle sama yang namanya imposter syndrome. Imposter syndrome itu adalah ketika orang lain semuanya menganggap lu itu seseorang di sini, tapi lu sendiri menganggap lu jauh di bawah ekspektasi orang. Jadi banyak banget katanya nih murid-murid di Harvard yang ngerasa mereka itu mempunyai si imposter syndrome ini gitu, dimana dia kayaknya nggak layak sebenarnya ada di Harvard. Kesannya kayak dia masuk Harvard tuh karena nipu atau hoki atau beruntung gitu. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih layak untuk ada di Harvard. Misalnya kayak gitu. Dan gue sendiri juga seperti itu. Gue baru literally beberapa jam yang lalu ngobrol sama temen gue. Gue sampai sekarang gue masih ngerasa I'm still struggling sama imposter syndrome. Dimana Boy ngomong sesuatu misalnya yang besar seperti itu, Agnes seperti itu. Tapi guanya sendiri ngelihat, am I really like that? Ketika gue ngelihat diri gue di kaca, really, you know, karena I know myself kan. Tapi pada akhirnya untuk gua nge-battle atau mengalahkan suara yang menjatuhkan di otak gua bahwa gua ini adalah seorang imposter, itu akhirnya gua kayak minjem kacamatanya Tuhan gitu. Jadi gua harus ngerti juga kebenaran bahwa gua itu di mata Tuhan tuh seperti apa sih. Ternyata gua di mata Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang gitu ya. Gua ini adalah ciptaan yang benar-benar disayang banget sama dia gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan sayang gue seperti itu dan benar-benar memberkati gue seperti itu dan menyayangi gue seperti itu, padahal dia tahu banget dosa gue sebelumnya seperti apa, kemarin malam gue ngapain, gue dan lain-lain, gue tidak sempurna seperti itu, tapi dia tetap memilih untuk menyayangi gue. Masa gue nggak menyayangi diri gue sih? You know what I mean? Jadi ya sampai hari ini gue masih struggling dengan imposter syndrome, tapi at the same time gue bisa mengecilkan suara imposter tersebut dan membesarkan suara kebenaran bahwa bagaimana cara Tuhan ngelihat gue. Jadi gitu. dari yang kita lihat ya, seorang Daniel yang kalau membawa sebuah acara benar-benar percaya diri dan benar-benar kelihatan mantep, ternyata di hatinya masih ngerasa kayaknya kurang baik, kayaknya belum layak. Lu tadi bilang banyak presenter baru dan sebagainya, melihat maraknya banyaknya presenter baru. Lu mempositioning diri lu mau jadi seperti apa nih? Mau bagaimana nih sekarang? Wow. Kan ada presenter yang alay, ada presenter yang pinter, ada presenter yang lucu gitu kan. Kalau lu kan memang ya segmentasi kelasnya juga udah kelihatan gitu. Apa tetap mau di sisi seperti itu positioningnya? Atau malahan nggak mau jadi presenter lagi? Atau gimana nih sekarang? I'll be honest, I don't know. Gitu. I really don't know. Ini gue sering ceritain juga di beberapa podcast dan bahkan kesaksian di gereja gitu ya, bahwa dulu gue pernah kehilangan suara gue. Dan itu gue mengalami depresi berat dan lain-lain karena presenter macam apa yang gak bisa ngomong karena gak punya suara. Nah ketika gue kehilangan suara gue tersebut dan suara gue balik lagi, gue bilang, gue doa sama Tuhan, gue bilang kayak Tuhan, ya udah mulai hari ini suara yang gue punya itu adalah miliknya Tuhan, udah bukan milik gue lagi. Tahun berapa itu? Itu tahun 2012. Nah, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Nah, jadi dari situ gue sebagai presenter juga mungkin ini adalah berkat ya dari Tuhan, di mana gue juga menyerahkan kembali ke Tuhan sih. Jadi kayak kalau misalnya Tuhan pengen gue jadi presenter seperti apa, ya terserah dia gitu. Kalau misalnya suatu saat gue tiba-tiba harus jadi presenter alay, kalau misalnya gue jadi presenter komedi atau presenter yang serius, presenter apa, ya it's all up to him. Karena gue ngerasa
ada masa-masanya sendiri-sendiri gitu. Dan sekarang ini mungkin gue jadi seorang presenter yang segmentasinya juga agak unik nih karena ngomongin soal spiritual di channel YouTube gue, ngomongin soal apalah kesuksesan dan entrepreneurship misalnya kadang-kadang di channel YouTube lain. Tapi kalau misalnya ditanya arahnya mau kemana, I don't know. Gue ngikut banget and Fleksibel aja ya? I obey. Ya, gue benar-benar nurut aja gitu. Kenapa lu emang dari dulu religius begini? Kagak bro. Mulai kapan? Mulai 2012 itu. Nggak kelihatan juga, perasaan baru kayak 3-4 tahun ini. Iya, karena pas 2012 itu gue benar-benar masih struggling banget, man. Maksudnya masih apa ya? Ya masih wrestling lah, kayak, hah, ikut jalan Tuhan. Ah enggak, gue maunya di entertainment, pokoknya mau party-party kayak gitu. Iya. What, tapi kok gue ngerasa kosong di sini. Tapi gue ngerasa fulfilled di sini. Tapi, masih struggle sampai akhirnya ya align ya. Maksudnya ketika purpose hidup gue, passion gue itu align dengan hatinya Tuhan. Dan di situ baru gue ngerasa damai sejahtera, gue nyaman banget gitu. Oke, dan hati lu merasa terpenuhi, fulfill. Jadi benar-benar ngerasa happy dengan kondisi sekarang. Right. Bukan seperti yang dulu mungkin party-party tapi hati kosong begitu kurang lebih. Nah, lu kan married nih sama bule Jerman. Lu bisa bahasa Jerman dong? Enggak. Nggak bisa bahasa Nggak Jerman? bisa. Jadi lu kalau berantem dikata-katain nggak ngerti? Nggak ngerti, nggak apa-apa. Gue pasrah aja. Tapi dia bisa bahasa Indonesia? Ya. Bagus. Lumayan bagus. Kemarin gue interview dia di channel gue sendiri gitu, 2 segmen pertama kayak about 40 minutes ngomong pakai bahasa Indonesia terus gitu. So I'm quite impressed. Nyesuaiin culture-nya awal gimana? Jerman lagi, kalau Amerika mungkin kan lebih itu ya, lebih gampang mungkin gitu. UK mungkin masih, ini Jerman loh. Gimana pertama? That's a very good question. I never thought of it that way, kayak karena gini, istri gue sebelum ke Indonesia dia udah bisa bahasa Indonesia. Oh, oke. Karena berapa lama di Indonesia? Dia sekarang udah lebih dari 15 tahun obviously. Cuman maksudnya kayak dia sebelum ke Indonesia, pertama kali ke Indonesia dia ke Jogja sama ke Bali, dia udah bisa bahasa Indonesia karena di situ kuliahnya ngambil Jerman, bahasa Jerman as a second language gitu. Dan menarik sih, ketika dia bilang gitu, ketika dia ke Jakarta, dia benar-benar nggak ngerti orang ngomongin apa. Semuanya ngomong pakai bahasa slang. Padahal dia udah 2 tahun belajar bahasa Indonesia, tapi pas dia ke Jogja, dia baru ngerti. Karena bahasanya proper. Bahasanya proper gitu kan bahasa. Tapi jadi gue ngerasa, gue bersyukur banget sih ketika dia Indonesia dan secara kultur, gue orangnya lumayan adapt juga karena gue sempat kayak gedenya di Australia. Dan dia udah beberapa tahun di Indonesia gitu. Jadi kayak I think kita adapt di third culture itu gitu. Gampang bisa ya. Lu sekarang udah married berapa tahun berarti? Ini tahun ke-11. Ini tahun ke-11. Nah, istri lu kan baru muncul tuh setelah 8 tahunan kira-kira. Ya, 8 tahun kira-kira setelah kita married ya. Iya. Kenapa? Gimana? Kok bisa lu sumpetin kenapa? Oh iya. Apa idenya? Ini di belakang ini nih, gue umpetin dia di belakang situ kan masih kan. Apa ide yang membuat lu baru setelah 8 tahun baru mempublish gitu loh istilahnya? I think pertama pilihannya bukan gue yang umpetin dia, oke? Pilihannya dia yang nggak mau keluar di dunia entertainment. Bukan gitu. biar lu bisa aneh-aneh nggak ketahuan nih. Untungnya bukan. Gue kemana-mana pakai cincin nikah gue juga. Gue bersyukur banget. Di tahun kayaknya I think tahun ke-8 deh. Tahun ke-8 atau tahun ke-9 ya? Tahun ke-9. Itu pertama kalinya gue kayak taruh di Instagram gue posting gue sama istri gue. First time. The reason was karena pas lagi pandemik banyak pernikahan yang pecah, putus, cerai. Banyak juga yang punya anak pas pandemik. Jadi ada yang makin erat, ada banyak juga yang cerai. Betul. Dan banyak itu yang terjadi lah pas pandemik ya. Betul. Terus? Generasi kolonial ya kita bilang. Anak-anak yang lahir di zaman pandemi gitu, kolonials. Gue ngerasa saat itu ketika di lingkungan kita banyak pernikahan yang cerai atau pisah, gue sama istri gue, wah kita sedih banget dan kita pengen bisa ngelakuin sesuatu. Nah akhirnya kita pengen kasih tahu bahwa
kita sendiri juga nih pernikahan kita pernah terselamatkan. Di tahun ke-5, tahun ke-6 gitu sebenarnya kita sempat berantem gede-gedean banget dan hampir pisah malahan. Nah tapi dari situ kita belajar banget sebenarnya pernikahan itu yang benar seperti apa sih. Jadi gua sama Viola pengen banget kita bisa nge-share apa yang udah kita pelajarin melalui Instagram kita. Dan disitulah mungkin ketika callingannya atau the purpose itu jauh lebih besar daripada ego kita. Akhirnya kita ngerasa it's time for us to just show up gitu untuk sebagai suami istri kayak gitu. Keren sih. ya. Jadi lu tuh emang penuh dengan perhitungan ya dalam setiap langkah hidup, kayaknya dipikirin ya. Purpose-nya sih lebih Salah nih hidup gua nih. Oke. kayaknya nggak mungkin salah sih bro. Gue ngeliat di studio kita di Hanggar by the way, itu private jet-nya di situ kan. Ada Tesla-nya di situ. Luar biasa loh ini, beneran loh. Wow. Aduh. Sekarang kan lu bikin YouTube. YouTube-nya nih banyak religi, spiritual. Lebih ya kan? spiritual sih daripada religi. Iya, Ya. spiritual gitu. Ini apa positioningnya YouTube-nya mau dibawa kemana? Again, gue juga nggak tahu. Nggak tahu. YouTube ini bukan milik gue. YouTube ini benar-benar kayak miliknya Tuhan. Jadi gue hanya manajernya aja yang manage the YouTube channel. So to be honest, I don't know where this is going. Tapi yang gue tahu dan gue sangat jelas banget di hati gue adalah benang merahnya spiritualitas gitu. Oke. Spiritualitas itu bukan cuman sekedar kayak agama tertentu, tapi bener-bener Tuhan ada banget, Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Esa itu ternyata ada di hidup setiap orang. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu ada di hidup setiap orang. Jadi gue bukan ngomongin toleransi beragama atau apapun, tapi gue lebih ngomongin tentang, ternyata kita nggak bisa loh mengkotakkan Tuhan itu menurut formulanya kita aja. Kayaknya oke, Tuhan membela hanya agama ini. Tuhan membela hanya agama ini. Makanya lu kalau mau masuk surga hanya agama ini. Ternyata kalau misalnya lu udah mempunyai pandangan seperti itu menjadi pandangan yang sangat sempit sekali. Kayak gitu. Jadi gue di sini pengen kasih tahu aja bahwa yuk kita coba ngeliat Tuhan di luar kotak yang selama ini udah kita buat tentang Tuhan gitu. Karena ketika lu mengkotakkan Tuhan atau lu berhasil memformulasikan Tuhan itu seperti apa, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang ya lu pikirkan. Si Bams ex Samsons, dia bilang kayak gitu. Dia bilang kayak hari ini aja, gak usah jauh-jauh Tuhan deh. Hati sama pikirannya Elon Musk aja, atau hati dan pikiran lu aja nih, gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu gue mikirin apa. Pikiran lu aja dan hati lu gue nggak tahu, apalagi pikiran dan hatinya Tuhan gitu. Jangan bilang kita tahu banget pikiran hati Tuhan dan dengan pemikiran dan hati Tuhan itu kita bisa menghakimi orang lain gitu. Jadi Tuhan tuh jauh lebih besar daripada apa yang kita kira sih, kayak gitu sih. Iya, betul. Gila, keren ya, ini dalam sekali nih, lama-lama bisa. Iya. Sorry ya. Takut lurus gue hidup kalau dengerin lu gitu. Sorry Gua kan belok-belok nih, takut jadi lurus gue. sorry ya. Gue juga ya itu tuh. Kenapa, kan lu nanya kan, kenapa baru 3 tahun terakhir ini. Iya. Soalnya pas dari 2012 sampai 3 tahun terakhir ini, itu gue benar-benar takut lurus. Takut lurus. Gue lebih suka yang belok-belok soalnya. Gue suka yang belok-belok gitu. Sekarang bisnis yang lu jalanin yang gue tahu nih, kan lagi ada Creative Art Hotel. Oh ya, kartel ya. Sama ada restoran gitu kan. Ya, pada ada negeri. apa lagi jalanin? Ya, itu semua part of The Mall of Indonesia. Clothing line itu kan. Clothing line. Sampai sekarang udah makin besar dong. Gue nggak tahu ya, maksudnya secara bisnis, yes, bisnis unit apalagi semakin besar banget. Karena udah ada hotel dan restorannya juga gitu. Secara brand luar biasa, tapi kita nggak, kalau misalnya lu ngelihatnya apakah penjualan baju kita dari awal itu, apakah juga ikutan semakin besar? Enggak, gitu kan. Jadi ternyata selama ini tanpa gue sadarin, gue bukan build business clothing, tapi gue build business IP, intellectual property gitu. Jadi it's not business clothingnya, ya
maksudnya kita sekarang udah punya restoran, ada 3 restoran sekarang, dan habis itu ada hotel juga, Creative Restart Hotel, dan kita akan tetap bangun beberapa hotel lagi ke depannya dan juga restoran juga gitu. I feel it's a miracle sih untuk bisa sampai sekarang juga. Dan yang kedua, gue sendiri juga ada beberapa bisnis lainnya yang mungkin gak se-seksi The Mall of Indonesia gitu misalnya. Jadi which is like very inilah ya, kayak ada event organizer, very B2B lah kayak gitu. Tapi nama brandnya unik tuh, Damn I Love Indonesia, itu ide lu sendiri? Ya, itu ya. Orang kreatif ya. Oke, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang biasanya gue tanyain juga ke narasumber, dan ini mungkin akan kita playback lagi nanti. Nah, pertanyaannya untuk 5 tahun ke depan. Nah, lu mesti sebutin kira-kira 3 apa aja pencapaian yang lu mau capai 5 tahun ke depan. Nanti 5 tahun lagi gue play nih. Nanti netizen akan bilang kan, wah Daniel ngomong doang nggak kesampean gitu, atau kesampean. Apa ayo 5 tahun ke depan harus punya apa atau pencapaian apa? Wow. 1. Daniel mau jadi. Oke. Ini susah banget karena gini. Sekarang ini tahun 2022. Iya. 5 tahun yang lalu, which is 2017 ya. Betul. Gue nggak tahu kalau misalnya gue ternyata punya channel YouTube. Oke. You know what I mean? Like 5 tahun yang lalu mungkin gue 2017 gue nggak tahu juga kalau misalnya pandemi really change a lot of the game. 2017 gue sendiri juga nggak tahu kalau ada yang namanya metaverse. Betul. Dan NFT dan lain-lain gitu. Di 2017 gue mikir gue akan menjadi host Indonesian Idol season ke-12 misalnya kayak gitu. 2017 gue mikir gue akan terus jualan baju di The Mall of Indonesia, dan gue nggak ngira kalau 2019 kita ada di ambang kebangkrutan untuk The Mall of Indonesia. Jadi it's really hard untuk gue ngomong 5 tahun lagi, which is tahun 2027, apa yang akan terjadi. Apa yang lu mau targetin? Apa yang lu mau capai? Jadi kita akan buktikan 5 tahun ke depan tercapai apa enggak. 2027 ya? Iya, dari tahun ini ke tahun depan, ke tahun 2027, 5 tahun periode. Oke. Gila, ini pertanyaannya gila ya, Rudy Salim loh. Gila. Pertanyaannya lebih dalam daripada semua pertanyaan yang pernah gue tanyain ke bintang tamu gue gitu. Ini orang dalam men, ini orang dalam men. Dalam mana? Dalam banget ya. Tanpa lu tahu lu dalam banget gitu. This is a very tough question. 3 aja kan? 3 aja. Oke. 2027. Iya. Gue sepertinya akan tetap di Jakarta walaupun ibu kota sudah pindah ke Kalimantan. Oke. Aduh, oke. Iya, oke. Oke. Ya udah boleh. Oke. Tidak menarik jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Tetap di Jakarta. Oke. Emang lu ada kepikiran mau pindah kota? Enggak, Ya tapi udah, emang tetap di Jakarta. Ya, tapi kan emang ya make sense aja gitu. Maksudnya ya, ini orang-orang semuanya pada pindah ke itu kan, ke Kalimantan gitu. Misalnya udah mulai beli tanah di Kalimantan. Lu di Kalimantan udah beli tanah berapa banyak gitu kan, berapa hektar. Tetap di Jakarta gua. Oke, yang kedua. Yang kedua, YouTube channel udah berapa follower misalnya? salah satu film yang gue produce akan dinominasi di Oscars. Ih, gila, susah banget. Wih. Right? Wih, gila, keren. Right. Widih, iya, oke. Hebat. Nominasi di Oscar ya. Ya, Oke. ya. Salah satu film yang diproduce. Oke. Yang ketiga, target 5 tahun ke depan. Wih, hebat banget nih. Ini ngalahin semua sineas perfilman Indonesia. Karena belum ada yang pernah terjadi. Bener nggak? Ya. Film Indonesia yang dinominasi di Oscar. Bener kan? Dinominasi dulu deh gitu ya. Dinominasi dong. Minimal masuk nominasi. Iya dong. Oke. Nanti seorang Daniel Mananta filmnya akan dinominasi di Oscar 5 tahun ke depan. Paling nggak dari tahun ini sampai 2027. Oke. Netizen siapin bulian aja. Ya. Iya. siapin bulian atau kayak oh my god beneran. Nah, kan itu 2 kan. Iya kan 2 itu aja Itu gitu. aja. Oke. Yang ketiga.
Bentar ya, anak gue berarti udah umur berapa ya? Bentar ya. 2027. Anak umur berapa sekarang? Gue punya gedung. Nah, gedung. Udah gitu sih. Gedung apa? Ruko juga bisa jadi gedung. I don't know. Just Pokoknya punya gedung. punya gedung. Untuk apa? Untuk kantor dan aktivitas Iya, pekerjaan iya, di situ. iya, iya. Punya gedung tetap di Jakarta dan nominasi film yang diproduseri di Oscar. Ya. Betul ya, begitu Gitu ya. aja. Oke, kita tunggu 5 tahun lagi. Jawabnya aja hampir 5 tahun, gitu kan. Oke, terima kasih banyak VJ Daniel. Terima kasih juga. Luar Rudy, biasa thank you. waktunya, luar biasa ceritanya. Semoga bisa memberikan input, insight, dan inspirasi buat orang yang nonton. Thank you so much. Bro, thank you. Mantap. Amazing questions.